Hai semuanya, nama saya Noviana. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal ujian akhir semester dasar-dasar perpajakan. Nama saya Noviana, NIM saya B10221910052. Dosen pengampunya Ibu Ana Fitriana, SEMM. Yang soal pertama, jelaskan pajak apa saja yang termasuk golongan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut atau dikelola oleh pemerintah pusat di Jakarta. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh setiap daerah di Indonesia. Nah, golongan pajak pusat itu meliputi pajak penghasilan atau PPH, yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN, yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat PPNBM, bea materai, dan pajak bumi dan bangunan. Sedangkan yang tergolong dalam pajak daerah itu umumnya mengelola jenis pajak seperti pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak kendaraan bermotor, serta BPHTB atau bea perolehan atas tanah dan bangunan. Saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan. Pajak yang dibebankan kepada individu atau badan hukum atas penghasilan yang mereka peroleh dalam 1 tahun atau 1 periode. Yang kedua ada bea materai sebagai pajak pusat. Bea materai adalah jenis pajak pusat yang dibebankan kepada individu atau badan hukum yang memanfaatkan dokumen-dokumen resmi. Yang ketiga ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN ini pajak yang dikenakan atas konsumsi sebuah barang atau jasa kena pajak. Yang selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM adalah pajak yang akan misalkan kita dapatkan ketika kita membeli atau menjual barang-barang mewah seperti menjual tas branded, contohnya sepatu, mobil, motor, dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya yaitu pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas setiap pemanfaatan lahan di seluruh negara atau di seluruh Indonesia, karena kita tinggalnya di Indonesia. Yang tergolong dalam pajak daerah, yang pertama itu pajak hotel, yaitu dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha itu, yang jumlah ruang atau kamarnya pastinya lebih dari 10 kamar. Yang kedua, pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Bisa seperti barang-barang atau hiasan yang berada di restoran tersebut, serta pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh restoran tersebut. Yang ketiga itu ada pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas dasar pelayanan hiburan yang memiliki biaya pemungutan biaya yang ada pemungutan biaya di dalamnya. Selanjutnya ada pajak reklame, yaitu pajak yang dipungut atas media yang bertujuan untuk komersial agar menarik perhatian umum. Contohnya billboard yang ada di pinggir-pinggir jalan itu pasti ada dikenakan pajak. Selanjutnya pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan ini adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Kita sering melihat penerang jalan yang biasa di pinggir-pinggir jalan kita lewati, itu juga dikenakan pajak. Yang selanjutnya itu pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak ini adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak yang terjadi karena ada prosesnya jual beli.
Selanjutnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau disingkat PBB-KB. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud yang dikenakan pajak ini yaitu semua jenis bahan bakar, baik yang cair maupun yang gas yang kita gunakan sehari-harinya. Selanjutnya ada pajak pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah. Pajak yang dikenakan yaitu seperti pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk memanfaatkan air atau beberapa tujuan lainnya. Selanjutnya itu pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Nah, pajak rokok ini pastinya sudah dibayar oleh wajib pajak atau yang memiliki usaha atau pengusaha rokok tersebut. Soal yang kedua, PT Gilbal memperoleh hak pengelolaan sebidang tanah seluas 30.000 meter persegi dari pemerintah pusat. Dari pemerintah atas suatu lahan di daerah Pontianak Timur dengan harga pasar tanah tersebut sebesar 27 juta per meter. Yang ditanyakan yaitu hitung BPHTB terhutang jika NJOP TKP Kota Pontianak ditetapkan 67 juta. Sedangkan NPOP-nya 189 miliar. Nah, kita akan menjawab soal ini ya. Yang pastinya kita rangkum dulu yang diketahui. Luas tanahnya sebesar 30.000 meter persegi. Harga pasar tanahnya 27 juta per meter persegi. NJOP TKP-nya 67 juta, NPOP-nya 189 miliar. Yang ditanyanya BPHTB terutang. Kita akan menjawabnya. BPHTB terutang sama dengan 5% dikali 189 miliar dikurang 67 juta. Kita lanjut jawab ke bawah. 5% dikali 188 miliar 933 juta. Itu kita dapatkan dari 189 miliar dikurang 67 juta. Hasil akhirnya yaitu 9 miliar 446 juta 650 ribu. Nah, BPHTB terutangnya yaitu 9 miliar 446 juta 650. Selanjutnya soal yang ketiga. Bu Lili di Villa Citram punyai bangunan seluas 250 meter persegi di atas tanah seluas 300 meter persegi. NJOP tanah tahun 2021 sebesar 4.100.000 per meter persegi. NJOP bangunan tahun 2021 sebesar 3.525.000 per meter persegi. NJOP TKP ditentukan sebesar 12 juta. Yang ditanyakan yaitu berapa PBB tahun 2021 yang harus dibayar oleh Bu Lili. Oke, kita akan menjawab. Yang kita ketahui yang pertama, bangunannya seluas 250 meter persegi, tanahnya seluas 300 meter persegi, NJOP tanahnya 4.100.000 per meter persegi, NJOP bangunannya 3.525.000 per meter persegi. NJOP TKP-nya sebesar 12 juta. Yang ditanyakan yaitu berapa PBB tahun 2021 yang harus dibayar oleh Bu Lili. Kita akan menjawab. NJOP bangunannya kita hitung dulu, yaitu 250 dikali 3.525.000. Hasilnya yaitu 881.250.000. Kita hitung NJOP tanahnya juga. NJOP tanahnya, luas tanahnya 300 dikali NJOP tanah per meternya 4.100.000 sama dengan 1.230.000.000. Selanjutnya kita hitung NJOP tanah dan bangunan, kita tambahkan
1.230.000.000 ditambah 881.250.000. Hasilnya 2.111.250.000. NJKP-nya sama dengan 40% dikali dengan 2.111.250.000 dikurang 12 juta. Hasilnya yaitu 839.700.000 rupiah. Yang terakhir kita hitung PBB-nya, yaitu 0,5% dikali dengan NJKP-nya, yaitu 839.700.000 rupiah. Hasilnya itu 4.198.500 rupiah. Nah, maka setiap tahunnya atau pada tahun 2021, Bu Lili harus membayar PBB sebesar 4.198.500 rupiah. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 4. Menurut Anda, apakah latar belakang terbitnya biaya materai? Pada materai 10.000, jelaskan ketentuan penggunaan masing-masing tarif biaya materai yang berlaku. Mulai 1 Januari 2021, tarif biaya materai yang berlaku di Indonesia yaitu menjadi 10.000 dari ketentuan saat ini yang kita tahu bahwa materai 6.000 dan 3.000. Latar belakangnya itu yang pastinya perkembangan ekonomi digital yang menyebabkan pengalihan penggunaan dokumen kertas ke dokumen elektronik. Yang selanjutnya ada kekosongan pengaturan dalam pengenaan sanksi kepada pemungutan biaya materai, dan adanya kondisi yang menimbulkan kebutuhan masyarakat akan fasilitas pembebasan biaya materai. Nah, ketentuan penggunaan tarif biaya materai mulai 1 Januari 2021, pemerintah memberlakukan tarif biaya materai baru menjadi tarif tunggal, yaitu senilai 10.000 per lembar. Namun, materai 3.000 dan 6.000 masih bisa digunakan dengan ketentuan minimal nilainya 9.000. Dan ada 3 cara bisa menggunakan materai tersebut. Yang pertama, kita kombinasikan materai 6.000 dengan materai 6.000. Yang kedua, kita bisa kombinasikan materai 3.000 dengan 6.000. Dan yang ketiga, kita bisa kombinasikan materai 3.000 sebanyak 3 lembar. Soal nomor 5. Pada tanggal 1 Mei 2021, Tuan Excel mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan di Mempawah dengan NPOP-nya 800 juta rupiah dan NPOP TKP-nya sebesar 400 juta rupiah. Hitung BPHTB yang harus dibayar Tuan Excel. Sebutkan dasar hukum perhitungan tarif BPHTB yang digunakan pada perhitungan tersebut. Kita akan menjawabnya. Yang pertama, kita hitung BPHTB-nya. Rumusnya 50% dikali 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP sama dengan 50% dikali 5% dikali 800 juta dikurang 400 juta. Hasilnya 10 juta. Kita hitung 800 dikurang 400 juta rupiah, kita mendapatkan 400 juta. Nah, dikali 5%, 400 juta tersebut menghasilkan 20 juta. 20 jutanya dikalikan 5%, dikalikan 50% dan hasil akhirnya 10 juta rupiah. Dasar hukum perhitungan yang digunakan dalam perhitungan soal di atas adalah BPHTB atas dasar perolehan hak karena warisan. Nah, sekian hasil video yang bisa saya jawab dari soal UAS dasar-dasar perpajakan ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf atas perhatian dari Ibu atau teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih.